Selamat pagi semuanya, dan di kesempatan kali ini saya akan bicara persoalan masalah kita semua, yaitu belajar, tapi apa yang kita pelajari dilupakan begitu saja. Misal kita baca buku, dar, dapat informasi, dapat pengetahuan, terus dalam hitungan jam kita bisa melupakannya. Kita nonton podcast, pematerinya atau pembicaranya profesor misal, kita dapat pengetahuan dari podcast tersebut, tapi dalam hitungan hari kita melupakannya. Padahal informasinya ini penting, informasinya ini menarik, dari misal Gita Wirjawan atau Rocky Gerung atau siapapun lah. Barangkali masalahnya adalah pengetahuan itu hanya masuk ke dalam short memory gitu, memori jangka pendek yang kita ingat hanya dalam hitungan jam gitu, nggak masuk ke dalam main memori utama yang bisa bertahan hingga bertahun-tahun atau bahkan kita tidak bisa lupakan sama sekali. uh, Coba deh kalian, ini tipsnya ya, semoga works ya. Coba pengetahuan yang kalian dapatkan dari buku atau podcast atau artikel itu dikaitkan atau dikoneksikan dengan pengetahuan yang kalian sudah punya begitu. Sehingga di sana terbangun semacam kumpulan pengetahuan yang terjaring itu, yang terkoneksi satu sama lain, bukan pengetahuan-pengetahuan atau informasi-informasi yang terpisah. Dengan mengusahakan untuk mengkoneksikan pengetahuan baru dengan pengetahuan lama yang kita miliki, itu akan mengawetkan itu loh, akan mengawetkan pengetahuan yang kita dapat tersebut. Misalkan deh, saya beberapa tahun yang lalu baca bukunya Yuval Noah Harari yang judulnya Homo Deus. Dan banyak dari pengetahuan di buku tersebut yang sampai hari ini tidak saya lupakan. Kenapa hal itu bisa terjadi? Yang pertama, ketika saya baca buku tersebut, saya melibatkan diri saya sepenuhnya, atau bahasa kerennya mindful lah, sehingga saya mendedikasikan penuh gitu loh ke dalam buku tersebut. Saya tidak hanya membaca tapi juga menginsafi, tapi juga memberi makna, perhatian sepenuhnya terhadap buku tersebut. Waktu itu di awal-awal bab itu, buku Homo Deus mengisahkan tentang persoalan manusia selama ribuan tahun terselesaikan di abad modern. Kok bisa gitu loh, secanggih itu. Misalkan selama ribuan tahun umat manusia menghadapi persoalan wabah. Wabah itu dapat membunuh sekelompok manusia dalam satu kota misalkan dengan begitu mudah. Anggap saja saya tinggal di kota A. Kemudian di sana misal ada 500 ribu penduduk gitu. Nah, di suatu hari ada orang asing nih, dari benua asing, dari benua luar atau negara luar gitu, datang ke pulau saya misal. Kemudian tanpa disadari orang tersebut membawa penyakit, membawa virus yang kita nggak ada, yang kita nggak, tubuh kita nih nggak familiar dengan virus tersebut. Akhirnya dari satu orang asing ini nyebarlah virus itu dengan mudah ke orang-orang lain. Itu dalam hitungan waktu tertentu bisa membunuh 50% penduduk kota. Nah, hal itu terselesaikan di abad modern dengan antibiotik, dengan obat-obatan modern, vaksin dan seterusnya begitu. Clear semuanya. Itu masalah selama ribuan tahun loh, tapi bisa terselesaikan begitu saja oleh 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 penemuan-penemuan medis begitu. Nah, kenapa hal itu, pengetahuan itu nyantol teramat kuat di kepala saya? Karena ketika saya membaca buku tersebut, saya yaitu satu, mencurahkan pikiran dan diri saya sepenuhnya ke pengetahuan tersebut. Ketika baca tuh kayak dedikasi penuh gitu loh. Tapi selain itu juga, saya tuh di tengah baca buku tuh, saya tutup buku dulu. Saya merenungi gitu. Pas itu saya tuh di sekre organisasi yang mana lokasinya di samping jalan, di perempatan lampu merah lah.
Pas saya baca buku itu, saya tutup dulu, saya merenung. Saya lihat lampu merah, saya lihat orang lalu lalang di jalan naik motor. Sepertinya saya hidup di tempat yang jauh berbeda dibandingkan nenek moyang saya ratusan tahun yang lalu deh gitu. Saya membayangkan hari ini bagaimana jika orang bisa mati dengan mudahnya hanya karena ada orang asing masuk gitu. eh Dunia sudah berubah sepertinya gitu kan. Dan saya kagum atas pengetahuan tersebut gitu loh. Saya kagum terhadap perubahan dalam sejarah tersebut gitu loh. Saya membayangkan orang-orang ini nih, waktu itu saya di Semarang, di perempatan itu mati tergelempak begitu saja, dar gitu. Eh, tapi itu di realita nggak terjadi gitu loh. Orang Semarang oke aja, happy aja, nggak ada wabah yang bisa membunuh dalam waktu pendek ratusan ribu orang gitu loh. Itu loh maksudku, pemberian makna gitu loh, penghayatan, refleksi pengetahuan tersebut, dan dikoneksikan dengan pengetahuan umum saya mengenai kota Semarang dan penduduknya, dikoneksikan dengan realita yang saya lihat detik itu juga gitu loh. Dan itu sangat berkesan. Akhirnya sangat berkesan dalam diri saya, dan sampai hari ini saya tidak bisa melupakan. Dan I suggest that my knowledge ini nih nggak bakal saya lupain sampai saya mati kayaknya. Saya bakal ingat terus ini pengetahuan gitu. Itu sih. Coba deh kalian praktekin gitu loh. Misalkan nggak berhasil, ya nothing tulus. Kalian nggak rugi apapun. Kalau misalkan berhasil, itu akan bakal merubah cara kita memproses atau mendapatkan pengetahuan gitu. Ya, semoga bermanfaat. See you in the next video.